Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan bersyukur bersama juga hari ini kita merayakan 79 tahun kemerdekaan bangsa kita. Kemurahan dan kebajikan Tuhan yang terus berlimpah, Tuhan nyatakan dalam hidup kita dan juga bagi bangsa kita. Mungkin kok aku nggak apa-apa, mic-nya di mute aja semua supaya nanti suaranya nggak bertabrakan dengan suara saya. Baiklah. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Buat kasih setiamu yang kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena engkau memberikan kemerdekaan yang hakiki dalam hidup kami. Engkau menebus hidup kami dari perhambaan dosa yang menuju kepada kebinasaan, maut. Engkau berikan kami hidup baru, hidup yang kekal di dalam Kristus. Dan biarlah kami hidup sebagai orang-orang yang merdeka. Kami tidak lagi diperhamba oleh dosa, sehingga kami tidak lagi hidup di dalam dosa. Tapi kami boleh berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran. Memberitakan perbuatan-perbuatan besar dan ajaib-Mu yang telah memanggil kami dari gelap kepada terang-Mu yang ajaib. Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kemerdekaan juga bagi bangsa kami. 79 tahun. Dan kami berdoa, biarlah ada shalom bagi bangsa kami. Ada keamanan bagi bangsa kami. Ada kemakmuran dan kejayaan bagi bangsa kami. Biar kemerdekaan itu benar-benar dirasakan dan dialami oleh setiap masyarakat Indonesia. Karena Engkau Tuhan atas bangsa kami. Engkau Tuhan yang berdaulat atas negeri kami. Terima kasih. Sebab Tuhan hari ini kami bersyukur padamu. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Kaulah tanganku, hidupku dalam terima kasih Tuhan. Kau berikan hidupku. Dengan apakah ku Bapa, segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia bagi kami. Kau Allah yang setia, Bapa yang
mulia, kasih-Mu besar, Tuhan. Ampuni diriku, Kaulah harapanku, hidup dalammu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa takut telah segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa takut telah segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Selamanya kami menyembah, selamanya kami memuji kita terpujilah nama-Mu, terpujilah. Engkau Allah yang menyelamatkan hidup kami dengan kasih yang sempurna. Engkau Allah yang memulihkan hidup kami dengan kasih-Mu yang ajaib yang Kau nyatakan setiap pagi dalam hidup kami. Di sepanjang umur hidup kami Tuhan, biarlah kami berlaku dan bertindak sebagai orang-orang ketebusan, orang-orang yang merdeka dari perhambaan dosa. Kami berjalan di dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami menyembah.
Sebab Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara bagi kami. Tiada yang mustahil bagimu, Tuhan. Kami percaya, yang berkuasa lakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu, Tuhan. Tiada yang sukar bagimu, ya Allah. Kami percaya padamu. Dan kami mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan. Dan kami aman di dalam-Mu, Tuhan. Kami tenang di dekat. Sebab Engkau penolong yang setia. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami, Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur, ya Allah. Terima kasih. Ya Allah, ya Allah, sila nama-Mu. Sila nama-Mu. Hanya kepadamu hati kami percaya. Dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab Engkau Allah yang setia, yang tak pernah ingkar janji. Semua yang baik yang Kau janjikan, semua Kau genapi bagi kami, Tuhan. Sebab itu kami mau berpegang teguh pada janji-janji firman-Mu. Kami melakukan bagian kami. Dan kami percaya Kau melakukan bagian. Sebab Engkau setia. Kau tak pernah ingkar janji, Tuhan. Janji-Mu ya dan amin bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami menyembah. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Teramat baik Engkau, Tuhan. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu dan tidak kepada yang lain.
Sebab Engkau yang telah terbukti dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, Kau tak pernah berubah. Kami mau belajar juga untuk setia kepadamu. Kami mau belajar untuk tidak berubah setia karena keadaan-keadaan di sekeliling kami, Tuhan. Mau kami alami, Engkau tetap setia, biarlah kami setia. Seperti Engkau tidak pernah meninggalkan kami, kami juga tidak mau meninggalkan-Mu, Tuhan. Sebab Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Sungguh Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau melangkah bersama-Mu. Bukan dengan kekuatan kami sendiri, tapi dengan kekuatan berlimpah-limpah yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang disayangiku. Ku tak mampu sendiri. Kau yang mendoakanku, ku pandang wajah-Mu dan berseru Yesus, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah apa dalam hidupku. Sungguh bukan dengan kekuatan kami, Tuhan. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang disayangiku. Ku tak mampu sendiri. Engkau yang kuatku, yang menolongku, ku pandang wajah-Mu dan berseru Yesus, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan.
Allah dalam hidupku, kupandang wajahmu yang berseru Yesus, pertolongan darimu, pengawal tanganku, jangan lepaskan. Allah harapan dalam hidupku, Allah harapan dalam hidupku, dalam Engkaulah harapan dalam hidup kami, dan pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Sebab Engkau Allah yang setia bagi kami. Engkau Allah yang sanggup menolong kami. Sungguh tak terbatas kuasa-Mu bagi kami yang percaya kepadamu, percaya akan janji-janji firman, dan membuktikan rasa percaya kami dengan taat melakukan firman. Sebab itu pagi hari ini kami buka hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu pagi ini dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Baik, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu semua. Kita sudah sampai pada hari ini di pasal yang ke-58 dari kitab Mazmur yang kita baca selama ini. Memang kalau kita lihat nanti ya, pasal ini saya pribadi tidak banyak mengerti ya, tapi justru maksudnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan ya, yang mungkin nanti bisa kita diskusikan ya. Karena pasal ini menunjukkan kemarahan dari pemazmur yang menulisnya ya, sehingga menimbulkan pertanyaan kepada kita ya. Bolehkah kita mengkritik atau menghakimi atau memprotes penguasa atau pembuat keadilan ya? Atau misalnya bolehkah kita berdoa untuk menghukum mereka yang justru berbuat tidak adil, ya, tidak jujur? Atau misalnya nanti kita lihat ada ayat yang membuat orang benar bersuka cita karena Tuhan telah membalas apa yang mereka lakukan. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita diskusikan pada hari ini. Dan saya akan mulai membaca dari pasal ini terhadap pembesar yang lalim. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan miktam dari Daud. Ayat 2, sungguhkah kamu memberi keputusan yang adil, hai para penguasa? Apakah kamu hakimi anak-anak manusia dengan jujur? Malah sesuai dengan niatmu, kamu melakukan kejahatan. Tanganmu menjalankan kekerasan di bumi. Sejak lahir, orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan, pendusta-pendusta telah sesat. Bisa mereka serupa bisa ular. Mereka seperti ular tedung tuli yang menutup telinganya, yang tidak mendengarkan suara tukang-tukang serapah atau suara pembaca mantra yang pandai. Ayat 7, ya Allah,
Hancurkanlah gigi mereka dalam mulutnya. Patahkanlah gigi geligi singa-singa muda, ya Tuhan. Biarlah mereka hilang seperti air yang mengalir lenyap. Biarlah mereka menjadi layu seperti rumput di jalan. Biarlah mereka seperti siput yang menjadi lendir, seperti guguran perempuan yang tidak melihat matahari. Sebelum periuk-periukmu merasakan api semak duri, telah dilandanya baik yang hidup segar maupun yang hangus. Orang benar itu akan bersuka cita, sebab dia memandang pembalasan. Ia akan membasuh kakinya dalam darah orang fasik. Dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar, sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Jadi dari pasal ini kita bisa melihat ada kekecewaan yang besar dari pemazmur, penulis Mazmur ini atas kondisi yang terjadi pada saat itu, ya. Jadi kita bisa melihat eh, pada saat itu juga sudah terjadi, ya, eh, di mana keadaan bobroknya, ya, para penegak hukum, para pembuat keputusan, dan mungkin juga para aparat-aparat pemerintah yang yang bertugas pada waktu itu, yang memerintah ataupun yang berkuasa pada waktu itu, ya. Kalau kita bisa melihat dari ayat-ayat pertama, ayat kedua, ya, integritas para penegak hukum atau para penguasa pada saat itu cukup buruk, ya. Mereka justru melakukan ketidakadilan, ya, atau keadilannya dipertanyakan, ya. Kemudian mereka melakukan hal-hal yang tidak jujur, bahkan mereka punya niat-niat jahat, ya. Dan dikatakan di ayat yang ketiga tadi, tangan mereka sendiri menjalankan kekerasan. Jadi ini keadaan-keadaan yang terjadi pada saat itu, ya. Dan ini juga sekarang sedang terjadi di zaman kita, ya. Nah, pada waktu itu bagaimana kita bisa melihat reaksi Daud, ya, eh, yang menuliskan Mazmur ini? Tentu yang pertama kita bisa melihat dia begitu marah, ya, kepada penguasa-penguasa yang lalim. Kita bisa lihat itu di ayatnya yang kedua, ya. Kenapa Daud marah, ya? Kenapa pemazmur ini marah? Karena eh, mereka dengan sadar, ya, melakukan ketidakadilan ataupun kekerasan ataupun kejahatan eh, yang mereka lakukan, ya, jabatan yang mereka terima yang seharusnya untuk melayani masyarakat, untuk melayani rakyat pada waktu itu justru mereka salah gunakan, ya, untuk kepentingan-kepentingan mereka sendiri. Dan itu eh, saat ini begitu sering kita rasakan dan sering kita lihat, ya. Yang kedua yang Daud lakukan, nah ini bisa jadi pertanyaan dan diskusi kita nanti, ya, bahwa Daud penulis Mazmur ini berseru meminta supaya Tuhan menghukum mereka, ya. Di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10 kita melihat pemazmur ini berdoa, ya, untuk eh, kemalangan mereka, para penguasa ataupun penegak hukum pada waktu itu, ya. Nah, inilah keadaan yang terjadi pada waktu saat itu, ya, saat Mazmur ini dituliskan. Nah, hubungannya dengan yang sekarang adalah kita bisa melihat, ya, bahwa ini juga sedang terjadi pada kita, ya, pada sistem hukum kita, sistem keadilan kita, ya, bahwa kita sulit mencari keadilan pada saat ini, ya, sulit mencari keadilan dan kebenaran, ya. Di mana-mana kita melihat dari kesaksian Pak Simon beberapa waktu yang lalu, ya, kita melihat banyak banyak hal yang membingungkan, ya, jual beli perkara, penyuapan, ya, penyalahgunaan jabatan dan lain sebagainya. Eh, Lantas pertanyaannya sebenarnya apa sih sikap kita sebagai orang percaya melihat atau melihat keadaan ini atau merasakan keadaan ini, ya? Apakah kita berdiam diri saja melihat keadaan ini, atau kita eh,
seperti ayat 1 ayat yang kedua itu kita melakukan apa protes keras ya kepada keadaan-keadaan yang seperti ini. Tapi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh pemazmur, tentu kita bisa belajar ya sebagai orang percaya ya, maka yang bisa kita lakukan tentu adalah kita berdoa kepada Tuhan, membawa keadaan ini kepada Tuhan ya, berdoa bagi penguasa-penguasa yang lalim dan penegak-penegak hukum yang tidak benar ya, membawa kepada Tuhan dan menyerahkan kepada Tuhan agar Tuhan sebagai hakim yang adil ya menunjukkan keadilannya. Itu yang bisa kita lakukan ya. Nah, saya ingin membandingkannya di dalam Roma 13 ayatnya yang pertama, kepatuhan kepada pemerintah. Dikatakan di sana ya, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat yang kedua, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang, pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Ya. Jadi kalau di Perjanjian Baru jelas bahwa kita harus hormat ya dan harus berdoa untuk pemerintah yang sedang berkuasa ya. Jadi sekali lagi poinnya sebagai orang percaya, mari jangan jemu-jemu ya seperti apa yang kita lakukan setiap hari di Koram Dio ini. Kita berdoa untuk pemerintah kita supaya mereka menegakkan keadilan ya, sehingga orang-orang yang mencari keadilan bisa menemukan keadilan. Karena apa? Karena sesungguhnya Allah kita adalah Allah yang adil. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan, Pak Heri. Ya, saya kembalikan kepada Pak Heri. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli. Jadi memang seperti Pak Ramli tadi katakan, mungkin ketika membaca ayat-ayat ini timbul ada begitu banyak pertanyaan karena Kak sepertinya agak kontradiktif dengan apa yang mungkin selama ini kita tahu. Tapi nggak apa-apa, dengan berjalannya waktu kan kita juga belajar. Nah, bersyukurnya minggu kemarin saya juga baru dengar sebuah istilah baru yang memang selama ini saya juga nggak pernah dengar. Istilah itu adalah holy discontent. Nah, Bapak Ibu boleh searching di Google, apa itu holy discontent. Nah, apa yang dilakukan oleh Daud itu adalah holy discontent tentunya. Nah, saya akan bacakan, saya terjemahkan tadi dulu ke bahasa Indonesia, karena ternyata saya cari di Google itu dalam bahasa Inggris. Jadi holy discontent itu seperti ini, ketidakpuasan yang kudus adalah ketika mengalami kegelisahan jiwa akan hancurnya dunia ini yang sejalan dengan hati Tuhan, yang memacu kita untuk mengambil tindakan positif untuk mengubah dunia. Nah, ini selaras banget dengan Yeremia 29 ayat 7. Karena firman Tuhan katakan gini, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah bagi kota itu. Karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Artinya begini Bapak Ibu, ketika kita melihat hal-hal yang benar-benar kacau, seperti apa yang Pak Ramli tadi sampaikan, dan ini realita dalam hidup kita. Nah, di dalam doa kita, seperti Tuhan gak puas terhadap kejahatan Sodom dan Gomora, sehingga Tuhan harus menghukum, karena Tuhan itu Tuhan yang adil. Nah, tentunya kita boleh berdoa dalam ketidakpuasan. Tapi ingat, kata kuncinya adalah kegelisahan jiwa akan hancurnya dunia ini yang sejalan dengan hati Tuhan. Artinya kita doa itu bukan karena kemarahan, contoh karena kita mengalami kelaliman.
secara langsung. Kita merasa diperlakukan nggak adil sehingga kita luka batin, kita sakit hati, kita marah, kita nyumpahin, kita maki-maki. Nah, itu nggak boleh. Tapi ketika kita merasa nih dunia memang nggak benar nih, harusnya dia harus mengalami keadilan Tuhan di dalam doa. Itu it's okay. Tapi sekali lagi ingat ya, yang tahu hati kita kan cuma kita nih Bapak Ibu. Kita ini memang karena kemarahan, karena kitanya yang merasa terzolimi, sehingga bukan cuma di dalam doa. Banyak orang justru ketika terzolimi, dia nggak doa sama Tuhan. Dia secara frontal melawan pemerintah dengan demo. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi di dalam doa kita, kalau kita melihat kehancuran bangsa kita karena kebobrokan, kita doa supaya Tuhan nyatakan kuasanya, supaya Tuhan intervensi, Tuhan bisa lakukan apa yang harusnya Tuhan lakukan, itu boleh. Tapi ketika dalam hidup sehari-hari, firman Tuhan katakan apa? Usahakanlah kesejahteraan kota itu. Bukan dengan demo, bukan melawan secara frontal, tapi lakukan apa yang harus kita lakukan seperti berikutnya ya. Eh, Kegelisahan apa? Ketidakpuasan yang kudus adalah ketika mengalami kegelisahan jiwa akan hancurnya dunia ini yang sejalan dengan hati Tuhan. Nah, apa berikutnya? Yang memacu kita untuk mengambil tindakan positif untuk mengubah dunia. Nah, ini yang benar. Dalam doanya ada rasa ketidakpuasan yang selaras dengan hati Tuhan. Karena kita juga percaya Tuhan nggak puas ketika melihat orang yang diangkat jadi pemerintah melakukan hal yang jahat. Tapi setelah itu kita terpacu untuk mengambil tindakan positif untuk mengubahnya. Nah, itu yang benar. Itu holy discontent namanya. Nah, berbeda dengan kebanyakan orang Kristen yang mungkin selama ini pemahamannya baru sebagian. Ya, kita doakan bangsa kita boleh secara keseluruhan. Tapi di dunia hari-hari begitu amin, yang kita lakukan adalah melanggar peraturannya karena merasa nggak puas. Terus kita maki-maki. Nah, itu yang akhirnya justru kontradiktif yang seperti itu. Tapi harusnya ketika kita merasa ketidakpuasan seperti yang Daud rasakan, dan tentu itu selaras dengan apa yang Tuhan rasakan, bahwa negara ini, bangsa ini, pemerintahan ini, wah ini nggak benar Tuhan, kau harus turun tangan, Tuhan harus nyatakan keadilanmu, Tuhan harus nyatakan kekuasaanmu. Nah, itu boleh. Tapi setelah itu memacu kita untuk melakukan hal-hal yang positif. Bukan kudeta, bukan berontak, bukan bikin keonaran. Jadi sama seperti yang Pak Ramli tadi sampaikan ayat di Roma, Paulus katakan, kalau kita berlaku benar, ya nggak usah takut dengan pemerintahan, sekalipun pemerintahannya itu bengis, kejam. Nah, kalau kita buat salah, nah terkadang kan kita pikir berkali-kali seperti saya katakan, benar dan merasa benar itu dua hal yang berbeda. Nah, maksudnya banyak orang kadang susah membedakannya, benar dan merasa benar. Ketika kita tahu orang lain salah dan kita benar, tentu kita akan melakukan hal yang benar. Tapi kalau kita tahu orang lain salah dan kita merasa benar, akhirnya kita memperlakukan orang itu semena-mena karena merasa benarnya kita tadi. Nah, itu yang bahaya. Nah, jadi mungkin itu sih yang perlu kita pahami, sehingga seperti Pak Ramli tanya, boleh nggak kita doain seperti apa yang Daud berdoa? Boleh. Itu namanya holy discontent. Di dalam doanya, Daud menyatakan kegelisahan hatinya melihat orang-orang lalim. Seperti kita. Nah, masalahnya seringkali kita menyatakan kegelisahan kita kepada kelaliman bukan di dalam doa kepada Tuhan, tapi dengan langkah-langkah yang secara terang-terangan melanggar. Contoh, percuma ngapain aku taat sama pemerintah ini? Pemerintah aja korupsi, contoh seperti itu. Terus akhirnya kita melakukan hal-hal yang berlawanan dengan hukum. Nah, itu salah, jelas.
Nah, jadi lebih kurang seperti itu sih. Saya mau menambahkan dari apa yang Pak Ramli tadi sampaikan. Jadi itulah namanya holy discontent. Jadi seperti apa yang Daud nyatakan pagi hari ini, karena keadaan orang-orang di sekelilingnya, pejabat-pejabat, pemerintah-pemerintah yang seharusnya bertindak adil, bertindak dengan takut akan Tuhan. Tapi ternyata mereka bertindak semena-mena. Jadi kita berdoa dalam ketidakpuasan yang selaras dengan Tuhan, karena hal yang nggak benar itu memang harus diadili, dihukum. Tapi hal itu memacu untuk kita bertindak positif, mengusahakan. Dengan kondisi pemerintahan, sistemnya seperti ini, berdoa minta hikmat Tuhan, apa yang harus kami lakukan Tuhan? Supaya kesejahteraannya yang ada yang muncul. Sekalipun pemerintahan kami lalim, pemerintahan kami zolim, itu urusan Tuhan yang intervensi. Bagian kami adalah kami tetap taat pada peraturan, karena peraturannya kan benar kan? Peraturannya nggak salah Bapak Ibu. Undang-undang yang ada di negara manapun, termasuk di negara kita kan nggak salah. Yang salah itu kan oknumnya. Nah, secara keseluruhan ya kita doakan bangsa kita sejahtera. Tapi doakan untuk aparatnya yang melakukan banyak pelanggaran, itu tadi cek hati kita. Apakah itu holy discontent atau itu kemarahan. Jadi mari kita bersyukur buat hari ini, dan secara pribadi saya bersyukur hari Minggu yang kemarin ada istilah ini disampaikan oleh Gideon, sehingga saya jadi ngerti satu hal lagi. Oh iya ya, ini holy discontent. Jadi apa yang dilakukan oleh Daud ini holy discontent. Karena kenyataannya ketika Daud memimpin, dia juga membersihkan, karena dia juga seorang raja. Atau ini mungkin di posisi pada waktu dia belum memerintah. Oke, itu saja sih yang ingin saya tambahkan untuk Pak Ramli, yang juga supaya bisa difahami oleh setiap kita, Bapak Ibu. Jadi ingat-ingat holy discontent. Istilah baru bagi kita. Oke, silakan. Atau mungkin ada yang lain seperti Pak Ramli tadi katakan, mau diskusi, mau tanya seputar apa yang kita baca hari ini. Ya memang kadang kalau kita nggak selidiki, nggak baca, kita baca sepintas lalu. Oh kalau gitu kita boleh ya lepaskan kutuk. Oh enggak. Daud tidak sedang mengutuk. Daud sedang mengungkapkan ketidakpuasannya dan harusnya keadilan Tuhan dinyatakan. Oke, terima kasih Pak Ramli buat sharingnya. Silakan Bapak Ibu yang lain. Kalau nggak ada yang tanya, saya serahkan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Ko Joni, nanti ditutup sama Pak Dr. Ramli. Ya, salam semua. Mari kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama terus memuji, memuliakan Engkau. Kami boleh Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan lewat kebenaran firman-Mu, kami semakin hari semakin diperlengkapi Tuhan. Kami tahu Tuhan, dunia ini Tuhan penuh dengan tidak keadilan Tuhan. Tapi kami tahu kami memiliki Allah yang adil, yang selalu membela setiap perkara-perkara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Lewat kebenaran firman-Mu, kami boleh terus mengandalkan Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan juga hamba-Mu Pak Ramli yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau semakin memakai Pak Ramli Tuhan dalam setiap pelayanannya Tuhan. Biarlah dia boleh menjadi berkat, khususnya di Bungo Tuhan, pimpin setiap jemaat-Mu Tuhan, untuk mereka lebih mengenal Engkau dan memahami kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu, dan kami terus boleh mempraktekkan setiap kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bapak terima kasih pagi hari ini, kami juga berdoa buat
khususnya Nilu Tuhan, pasca laparoskopi saluran tubuhnya Tuhan, biarlah pemulihan-Mu memulihkan kesehatannya Tuhan. Engkau juga campur tangan untuk setiap kerinduan Willy dan Nilu Tuhan, mereka memiliki keturunan ilahi Tuhan. Ya, lewat semua proses ini Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau memberikan mereka keturunan ilahi Tuhan bagi keluarga mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat damai sejahtera-Mu menyertai keluarga Willy dan Nilu Tuhan. Bapak terima kasih, kami juga bersyukur Tuhan buat Vincent Tuhan, proses pemulihan-Mu terus berjalan dalam dirinya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya kuasa-Mu bekerja terus untuk memulihkan keadaan Vincent Tuhan. Bapak terima kasih, pagi hari ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Hari ini bangsa dan negara kami Indonesia boleh merayakan HUT kemerdekaannya Tuhan. Bila Tuhan, perayaan ini bukan hanya simbol Tuhan, tapi bangsa kami boleh merdeka Tuhan, lewat jajahan Tuhan, setiap kelaliman-kelaliman para pemimpin yang lalim Tuhan. Sehingga rakyat Indonesia boleh merdeka dan mereka boleh bebas menikmati kemerdekaan ini Tuhan. Engkau berkati bangsa dan negara kami Indonesia dengan keamanan dan kesejahteraan Tuhan. Engkau taruhkan hati kepada para pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Mulai dari presiden, para menteri dan staf, para gubernur dan bupati dan wali kota Tuhan. Hati yang takut akan Engkau, sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami ini dengan keadilan Tuhan. Pak terima kasih, Kau memberkati bangsa kami ini Tuhan. Kami bersyukur buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat negara kami ini. Biarlah itu semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Pak terima kasih, pagi hari ini juga kami berdoa buat setiap ibadah-ibadah raya kami Tuhan. Engkau memberkati para pemimpin-pemimpin ibadah kami Tuhan. Engkau memberkati para hamba-hamba-Mu dan para pelayan untuk mereka boleh melayani Engkau dengan hati yang sungguh-sungguh, sehingga boleh membawa jemaat-Mu untuk lebih dekat padamu ya Pak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pagi hari ini setiap doa-doa kami dalam tangan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami kembali bersyukur kehadirat-Mu ya Tuhan, karena kasih karunia-Mu kami boleh menyelesaikan koramdio kami pada pagi hari ini. Terima kasih kami boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu yang kami boleh terapkan, praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini, biarlah apapun yang kami kerjakan boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh terima berkat-Mu, dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kami sepanjang hari ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, merdeka. Siapa yang merasa merdeka hari ini kumpullah di Mayang. Oke, kita Kalau siap-siap. yang tidak dikumpul di Mayang itu saya masih ragukan itu. Yang di Jambi